Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nadia Febriana dan rekan saya sama Kayulanisa Barata. Kami berasal dari program studi pendidikan luar biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bab 3 mengenai komponen-komponen kurikulum sebagai bagian tugas dari kurikulum dan pembelajaran. Nah, di mana diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar, MMPD. Nah, kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Tanpa kurikulum yang baik, proses pembelajaran tidak akan memiliki arah yang jelas. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memahami bagaimana setiap komponen dalam kurikulum saling berhubungan dan berperan penting untuk menciptakan pembelajaran yang terarah dan bermakna. Baik teman-teman, dalam proses pendidikan, kurikulum memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, pada bab 3 ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai komponen-komponen kurikulum yang meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana setiap komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selain itu, kami juga berharap presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana kurikulum dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk memulai pembahasan kali ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembahasan bab 3 ini. Nah, pada bagian ini saya akan menyampaikan tujuan pembahasan dari bab 3, komponen-komponen kurikulum. Nah, adapun beberapa pembahasan bab ini adalah yang pertama yaitu memahami pengertian dari setiap komponen kurikulum. Yang kedua, mengetahui fungsi dan keterkaitan antar komponen dalam kurikulum. Yang ketiga, menganalisis peran setiap komponen dalam proses pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi komponen utama yang berperan penting dalam perencanaan kurikulum. Nah, dengan memahami tujuan-tujuan ini, diharapkan kita dapat memiliki pandangan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kurikulum berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Nah, selanjutnya manfaat dari pembahasan bab 3 ini yaitu yang pertama, menambah wawasan tentang struktur dan sistem kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua, membentuk pemahaman yang sistematis terhadap unsur-unsur kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam merancang kurikulum yang terpadu dan terarah. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antar komponen kurikulum. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membantu kita untuk lebih siap dalam menerapkan konsep kurikulum dalam praktik pendidikan, seperti itu. Nah, setelah kita memahami tujuan dan manfaat pembahasan bab ini, selanjutnya kami akan menjelaskan kurikulum sebagai suatu sistem yang menjadi dasar dari semua komponen dalam kurikulum.
Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum sebagai suatu sistem. Teman-teman, kurikulum pada dasarnya bukan hanya kumpulan mata pelajaran yang disusun secara terpisah. Lebih dari itu, kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam sistem tersebut, setiap komponen memiliki peran penting dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah sistem, kurikulum memiliki fungsi utama sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi sebagai penentu arah dan isi pendidikan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kurikulum berperan penting sebagai landasan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pendidikan, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai suatu sistem merupakan kerangka besar yang menghubungkan semua aspek dalam proses pembelajaran. Jika salah satu komponennya tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem pendidikan juga akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan perancang kurikulum untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem kurikulum saling mendukung dan berjalan secara selaras. Nah, setelah kita memahami bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, selanjutnya kami akan membahas lebih rinci tentang komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam kurikulum. Nah, teman-teman, dalam sebuah kurikulum terdapat beberapa komponen penting yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, komponen-komponen inilah yang menjadi dasar penyusunan, terus pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Nah, secara umum terdapat 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu yang pertama ada komponen tujuan, yang dimana komponen tujuan ini berfungsi sebagai arah dan sasaran dari proses pembelajaran. Nah, terus ada juga yang kedua yaitu komponen isi atau materi, yang dimana komponen isi atau materi ini mencakup bahan ajar dan pengalaman belajar peserta didik. Terus ada juga yang ketiga yaitu komponen strategi pembelajaran. Nah, komponen strategi pembelajaran ini yaitu cara dan metode yang digunakan guru untuk mencapai tujuan. Terus yang keempat ada komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini yang berperan untuk menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai. Jadi keempat komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Masing-masing komponen ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Di antaranya yang pertama ada tujuan. Tujuan ini memberikan arah, dan isi menyediakan bahan pembelajaran, sedangkan strategi mengatur cara penyampaian, dan evaluasi menjadi alat untuk mengukur keberhasilan proses belajar. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka kurikulum tidak akan berfungsi secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat komponen ini merupakan unsur utama yang membentuk sistem kurikulum, seperti itu. Jadi keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada keseimbangan dan keterpaduan antara setiap komponennya. Nah, setelah ini rekan saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antar komponen kurikulum yang telah
telah disebutkan tadi. Setelah kita memahami komponen-komponen utama dalam kurikulum, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar komponen kurikulum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keempat komponen dalam kurikulum yaitu tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Keempat tadi tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Hubungan antar komponen ini membentuk satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Yang pertama ada tujuan. Tujuan menentukan arah dari keseluruhan pendidikan. Yang kedua ada isi. Isi kurikulum disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini digunakan untuk menyampaikan isi agar tujuan tercapai. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan tersebut telah terwujud. Jadi, setiap komponen berperan sebagai rantai yang saling menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antar komponen ini juga menunjukkan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan berkesinambungan. Hasil dari evaluasi akan memberikan umpan balik untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang nantinya dapat memperbarui isi kurikulum dan bahan menyesuaikan kembali tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman. Dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan antar komponen kurikulum adalah kunci utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Semua komponen harus berjalan secara seimbang agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk memperjelas keseluruhan, rekan saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari bab 3. Nah, teman-teman, berdasarkan seluruh pembahasan bab 3 mengenai komponen-komponen kurikulum, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, setiap komponen memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 4 komponen utama dalam kurikulum meliputi tujuan, isi, strategi, dan juga evaluasi. Nah, keempatnya membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Yang tadi yang telah saya sampaikan bahwasannya tujuan memberikan arah bagi proses pembelajaran, dan isi menyediakan bahan dan pengalaman belajar. Strategi menjadi cara untuk menyampaikan isi agar tujuan tercapai, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan serta memberi umpan balik bagi perbaikan kurikulum, seperti itu. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kurikulum sangat ditentukan oleh keterpaduan dan keseimbangan antar komponennya. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang tersusun secara sistematis, terarah, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman yang utuh tentang komponen-komponen kurikulum, para pendidik diharapkan dapat merancang proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai bab 3 komponen-komponen kurikulum. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana setiap komponen kurikulum saling berkaitan dan berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kami juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi di kolom komentar dengan membagikan pendapat, pertanyaan, atau pandangan kalian mengenai topik ini, karena melalui diskusilah kita bisa saling bertukar wawasan dan memperdalam pemahaman bersama. Akhir kata, kami mengucapkan
Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta kepada teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami sampai akhir. Sekian dari kami, kelompok 2. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan tentang pentingnya peran kurikulum dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.